Fikar menduga hal ini terjadi karena ada persaingan antar partai pendukung maupun antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukung yang tidak disukai Presiden. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Kejaksaan Agung atau Kejagung didesak menyeret pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Badan Stabilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI. Dugaan kerugian negara dalam kasus itu mencapai 8 triliun rupiah. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, meminta pelaku lain di kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, juga ikut ditangkap, baik pelaku dari unsur partai maupun non-partai. Soal keterlibatan pihak lain tidak terbatas pada kader Nasdem. Siapapun yang terlibat ya pasti ditindak, ungkap Fikar kepada republika.co.id. Fikar mengaku sulit menutup kemungkinan nuansa persaingan politik di balik kasus BTS. Apalagi kali ini Kejagung menyeret seorang pejabat tinggi parpol pendukung pemerintah. Sulit dihindari kan dari setiap peristiwa yang terjadi terhadap pengurus parpol itu bukan politisasi, ungkap Fikar. Fikar menduga hal ini terjadi karena ada persaingan antar partai pendukung maupun antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukung yang tidak disukai Presiden. Nasdem memang sudah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang merupakan rival kubu Presiden Jokowi. Mari kita berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Sebelumnya, penyidik berkali-kali menyebut peran Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus ini adalah sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Johnny G. Plate adalah KPA kementerian yang menginisiasi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI 2020-2022. Proyek nasional tersebut penyelenggaraannya disetujui pada tahun jamak 2020 sampai dengan 2025 senilai 10 triliun rupiah. Proyek tersebut adalah program skala nasional untuk misi pemerataan jaringan komunikasi dan internet melalui pembangunan puluhan ribu tower BTS 4G di seluruh wilayah Indonesia. Selain Johnny, tim penyidikan di Jampitsus sudah menetapkan 5 tersangka awalan dalam kasus ini sejak Januari 2023. Para tersangka itu untuk sementara dijerat dengan pasal sangkaan, pasal 2 dan pasal 3, juga pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor 31.1999 2020-2021, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP Pidana. Penyidik juga menjerat kasus 3 tersangka, yakni AAL, GMS, dan IH dengan sangkaan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.